Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khalqi. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kenikmatan, yaitu nikmat sehat wal afiyah. Dengan nikmat sehat ini kita bisa duduk di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada panutan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, suri teladan kita hingga akhir kiamat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki kepada hadis yang ke-27, yaitu kebaikan adalah kebaikan akhlak. Dalam sebuah hadis, Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Rawahu Muslim. Wa an Wabisah atau wa an Wabisah bin Ma'badin radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri wal ismi qultu na'am. Qala istafti qalbaka al-birru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu wal ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nasu aftauka. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala hadisun hasan ruwinahu fi musnadil imam Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadi hasan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini kita akan bahas dua hadis. Satu hadis yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an, yang kedua wa an Wasibah bin Ma'bad. Jadi ada dua hadis dan ada dua kisah yang akan kita bahas insyaallah pada malam hari ini. Hadis yang ke-27 ini yaitu menjelaskan tentang kebaikan akhlak. Sebagaimana dari An-Nawas bin Sa'man dari Nabi SAW, beliau bersabda, kebaikan adalah kebaikan akhlak, sedangkan dosa adalah apa yang mengganjal di dalam dirimu dan kamu tidak ingin manusia mengetahuinya. Ketika seseorang melakukan perbuatan dosa atau melakukan perbuatan maksiat, tidak mungkin dia akan menampakkan dirinya melakukan perbuatan dosa kepada orang lain. Pasti dia akan menutupinya. Tapi berbeda dengan orang-orang jahil, dengan orang-orang yang bodoh, yang sudah terbiasa melakukan perbuatan dosa, yang sudah terbiasa melakukan perbuatan maksiat, dia sudah tidak bisa menutupi lagi perbuatan buruknya. Beda dengan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW,
wa karihta an yattali'a 'alaihin nas, dan kamu tidak suka ketika keburukanmu itu diketahui oleh orang lain. Seperti kata pepatah, jangan bersembunyi di sebalik telunjuk. Artinya apa? Sudah ketahuan keburukannya, sudah ketahuan kejelekannya, tapi dia masih menyangkal kalau dia tidak melakukan perbuatan buruk itu. Itu artinya dia bersembunyi di sebalik telunjuk. Kalau kita bersembunyi di balik telunjuk, ketutupi apa kelihatan? Pasti akan kelihatan. Berarti orang ini adalah orang yang tidak mau ketika dia melakukan perbuatan salah, tidak mau menyadari kesalahannya. Sehingga ketika dinasihatin salah, tetap akan terus menyangkal, mencari-cari alasan. Ya, mudah-mudahan kita bukan seperti orang yang selalu menyangkal ketika melakukan perbuatan salah. Karena sedikit orang yang melakukan perbuatan kesalahan dan dia mengakuinya, sangat sedikit. Kebanyakan orang mencari-cari alasan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis wa an Wasibah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala, beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian berkata, jita tas'alu 'anil birri wal is. Ya, kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menjawab, dia menjawab, ya. Pada saat itu kisahnya dari kisah Ma'bad ini, dia sedang berada di belakang. Ya, ingin menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di depan para sahabat banyak. Di sini hadisnya ringkas, tapi dalam kitab ini hadisnya panjang. Ya, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana uridu an la ada syai'an. Dia ingin menanyakan sesuatu. Sampai-sampai ketika banyak para sahabat di depan, dia melangkahinya, melewati pundak-pundaknya. Sehingga sahabat bertanya, ya Ma'bad, kami sedang berada dengan Rasulullah SAW, pergi engkau. Pergilah. Kata Rasulullah SAW, biarkan dia ke sini, menghadap Rasulullah SAW. Kemudian Nabi mengatakan, jita tas'alu 'anil birri wal ismi. Apakah kamu datang untuk menanyakan tentang kebaikan dan juga dosa? Ma'bad mengatakan, ya. Kemudian Nabi bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Maksudnya tanyakanlah kepada dirimu. Kebaikan adalah apa yang jiwamu tenang kepadanya dan hatimu tentram kepadanya. Ya, ketika dia meminta penjelasan dari Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, coba tanyakan kepada jiwamu. Kalau kamu melakukan perbuatan baik, maka hatimu akan tenang, jiwamu akan tenang, hatimu akan tentram. Kemudian wal ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri, dan dosa itu yang berada di jiwa dan meragukan di dalam dada. Ya, sekalipun orang-orang memberimu fatwa dan mereka memberimu fatwa, sekalipun ada orang yang menjelaskannya, kalau seandainya kamu sudah melakukan perbuatan dosa atau kesalahan, maka akan ada dalam hati itu perasaan tidak tenang. Tadi saya telah melakukan perbuatan salah. Tapi berbeda dengan orang jahil. Dia tidak peduli dia melakukan salah atau tidak karena sudah terbiasa. Tapi kalau seandainya orang yang betul-betul baik, ketika dia melakukan kesalahan, pasti dalam hatinya itu ada rasa tidak nyaman, ada rasa tidak tenang. Ya, atau dia memilih sesuatu, ini kira-kira benar atau salah, masih dalam keadaan ragu, maka cari kepada yang lebih dekat, mendekati ketakwaan. Kalau itu syubhat, tinggalkan. Ya, karena banyak orang itu ceroboh, tidak pernah mau memikirkan sesuatu bagaimana nanti ke depannya. Dalam sebuah syair Arab disebutkan, fakir qabla an ta'zima, berpikirlah terlebih dahulu sebelum berbuat, sebelum bertindak. Kalau dia melakukan sesuatu ternyata salah, bagaimana nanti hukumannya? Seperti ada orang yang sudah
terbawa oleh hawa nafsu syahwatnya sehingga melakukan perbuatan zina. Tidak dipikirkan dulu dengan akal sehatnya. Kalau dia berbuat zina, hukumannya apa? Apalagi kalau sudah menikah, maka harus dibunuh. Kalau seandainya belum menikah, maka harus dirajam. Ya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini albirru diddun, antonimnya, lawan katanya adalah al-ism. Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa," dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan juga takwa. Kita tidak boleh saling tolong menolong dalam hal keburukan. Contoh misalkan sekongkol, si fulan agar menjadi seorang pemimpin yang seharusnya tidak layak menjadi pemimpin, tapi teman-temannya itu bagaimana caranya teman kita itu menjadi pemimpin. Padahal dia sudah tahu tabiatnya kurang baik, dibantu sekongkol. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh saling tolong menolong dalam hal keburukan. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan juga takwa. Contohnya misalkan ada kajian, para jamaah berlomba-lomba bahu membahu membantu menggelarkan karpetnya, membersihkan musolanya, membuat parkirannya. Ini tolong menolong dalam kebaikan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara faidah hadis ini yang pertama adalah tanda perbuatan dosa adalah timbulnya keraguan-raguan dan dalam jiwa dan tidak suka kalau hal itu diketahui oleh orang lain. Pasti kalau seandainya orang yang beriman itu ketika melakukan perbuatan dosa, contohnya misalkan ini HP biasanya banyak sekali madaratnya. Ketika dia melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maaf misalkan dia melihat situs-situs yang tidak dianjurkan dalam Islam, dia pasti mengumpet, tidak mau kelihatan oleh orang lain. Lebih parah lagi kalau misalkan dia mengajak teman-temannya untuk musyahadah jamaiyah, nonton bareng, naudzubillah. Nah, itu tidak boleh. Yang kedua, siapa yang ingin melakukan sesuatu perbuatan, maka hendaklah dia menanyakan hal tersebut kepada dirinya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Maksudnya apa? Tadi dipikirkan dulu sebelum bertindak. Jangan ceroboh. Ya, tidak boleh kita gegabah dalam mengambil suatu keputusan, apalagi dalam hal masalah agama. Ya, dikhawatirkan salah. Ini sekarang kan sudah banyak mufti, orang-orang yang mengeluarkan fatwa dengan hawa nafsunya. Ya, tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, tapi dia bisa berani mengeluarkan fatwa. Ini boleh, itu boleh, tidak bersandar kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, anjuran untuk berakhlak mulia, karena akhlak yang mulia termasuk unsur kebaikan yang sangat besar. Seseorang jika memiliki akhlak yang mulia, insya Allah nanti di hari kiamat timbangannya akan berat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in yudau fi mizanil mu'min fi mizani asqala min husnil khalqi wa inna sahiba husnil khalqi la yablughu bihi darajata sahibis shaum was shalah." Kata Rasulullah SAW, tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Wa inna sahiba husnil khalqi, sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin berpuasa. Orang yang memiliki akhlak mulia
bisa mendapatkan derajat orang yang rajin berpuasa. Maksudnya di sini puasa sunnah, bukan puasa Ramadan, karena puasa Ramadan itu wajib. Dia akan mendapatkan derajat seperti derajat orang yang sering melakukan puasa. Kemudian wassalah, dan juga derajatnya sama seperti orang yang mengerjakan atau rajin melaksanakan sholat, yaitu derajat orang yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ditambah lagi hadis yang lain, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khalqi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu ma min syai'in asqal, yang paling berat fi mizanil mu'min, dalam timbangan seorang mukmin yaumal qiyamah, di hari kiamat, min husnil khalqi, yaitu memiliki akhlak yang baik. Kalau seandainya kita memiliki akhlak yang baik, nanti di hari kiamat timbangan amal kebaikan kita berat, ya, akan terangkat segala keburukan kita, ya, dengan beratnya timbangan, karena semasa hidupnya dia memiliki akhlak yang baik. Bahkan ketika Rasulullah SAW berada dengan para sahabat, beliau mengatakan, maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang diharamkan jasadnya dari api neraka? Qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, kullu hayyinun layyinun qaribun sahlun. Kata Rasulullah SAW, mereka adalah orang yang lain. Hayyin dulu, hayyin, sopan santun. Layyinun, lemah lembut tutur katanya. Qaribun, singkat saja penjelasan ini, qaribun, mudah bergaul dengan sesamanya. Ketika dia berbicara orang senang. Kemudian sahlun, orang yang mudah dimintai pertolongan. Maka 4 golongan orang seperti ini, kalau kita memiliki 4 golongan teman ini, dekatin, terbawa nanti kita, ya. Sahlun, orang yang mudah dimintai pertolongan dan tidak bertele-tele, tidak menyusahkan orang lain, ya. Sahlun, mudah dimintai pertolongan. Maka 4 golongan macam manusia seperti ini diharamkan jasadnya dari api neraka. Masya Allah, ya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, hati seorang mukmin akan tenang dengan perbuatan yang halal dan gusar dengan perbuatan yang haram. Nah, ketika dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin berpuasa, kemudian Allah uji, dia menemukan uang misalkan 2 juta di jalan. Nah, pasti akan merasakan keraguan kalau kita diambil tuh uang, kita belanjakan, maka akan terus di hatinya itu ada merasa penyesalan, keraguan. Ini bukan hak saya, ini bukan hak saya. Ya, karena dia seorang mukmin, percaya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah, rajin sholat, rajin berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka ketika ada sesuatu yang mengganjal, makanan yang haram masuk ke dalam tubuhnya, tidak akan ada kenyamanan, ketenangan, bahkan tidak ada ketentraman, ya. Tidak mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Begitu juga dengan orang yang suka memakan makanan yang haram, keras hatinya, susah untuk mendapatkan nasihat dari orang lain. Na'udzubillah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Allah Subhanahu wa taala di sini tidak menyebutkan ya ayyuhan nas, tapi Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah makanan yang baik yang telah aku rezekikan kepada kalian, washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. In kuntum iyyahu ta'budun,
jika kamu hanya kepadanya menyembah. Jadi orang-orang yang beriman itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang baik. Kalau seseorang sudah terbiasa makan makanan yang baik, nasihat itu akan mudah dia ikuti. Ya, tidak membangkang. Sudah jelas itu haram, dia usahakan menjadi halal atau dia buat remang-remang. Ya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, melihat terlebih dahulu ketetapan hukum sebelum mengambil tindakan, dan ambillah yang paling dekat dengan ketakwaan dan kewaraan dalam agama, dalam urusan agama. Jadi ambil sesuai dengan hukum yang mendekatkan kita kepada ketakwaan. Biasanya orang-orang yang waro itu senantiasa selalu menjauhkan dirinya dari perbuatan syubhat, takut terjerumus. Karena kata Rasulullah SAW, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang sudah terjerumus, sudah masuk kepada yang syubhat, maka akan terjerumus kepada perbuatan yang haram. Na'udzubillah. Ya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan sesuatu kepada para sahabatnya selalu mempertimbangkan kondisi mereka. Seperti pembahasan yang kemarin, ketika ada orang miskin yang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kami akan bersedekah? Ya, sedangkan orang-orang yang memiliki banyak harta, orang kaya itu memborong pahala dengan hartanya. Lah kami tidak memiliki apa-apa. Bagaimana untuk bersedekah? Rasul ya melihat kondisi para sahabat. Wal kalimatu thayyib shadaqah. Ucapan yang baik itu juga sedekah. Ya, tidak memberatkan. Pokoknya kamu harus bersedekah dengan harta, tidak. Rasul selalu melihat kepada kondisi para sahabat sehingga memberikan kemudahan perumpamaan kepada para sahabat. Bisa dengan tasbih itu sedekah, takbir itu sedekah, tahmid itu sedekah, bahkan berhubungan badan dengan istrimu juga itu bagian dari sedekah. Selalu memberikan perumpamaan dan melihat kondisi para sahabatnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, perhatian Islam terhadap pendidikan sisi agama yang bersifat internal dalam hati orang yang beriman dan meminta keputusannya sebelum mengambil tindakan. Jika kita tidak tahu tentang masalah hukum, kita tidak tahu tentang masalah permasalahan agama, maka Allah langsung menyuruh, memerintahkan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah, ya, tanyakanlah kepada ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak tahu. Tanya kepada ustadz, tanya kepada guru, tanya kepada para muallim yang berkompeten tentang masalah agama. Jangan menanyakan masalah agama kepada orang yang berada di pasar, yang tidak tahu, sehingga dia memberikan keputusan yang salah. Jadi kalau kita menanyakan sesuatu masalah agama, tanyakan kepada orang yang lebih tahu. Siapa? Muallim, ustadz, para guru, atau para masyayikh, agar kita tidak salah arah, agar kita tidak mendapatkan jawaban yang salah. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan kita, yaitu tentang kebaikan adalah kebaikan akhlak. Mudah-mudahan kita semua memiliki akhlak yang baik yang akan memberatkan timbangan kita nanti di hari kiamat, dan bisa juga layak bulugu, kata Rasulullah SAW, derajat orang yang memiliki akhlak yang baik itu sampai derajatnya sama seperti orang yang berpuasa dan juga orang-orang yang melaksanakan sholat atau rajin sholat.
Taib, sampai di sini silahkan yang mau bertanya tentang hadis yang ke-27. Silahkan yang mau bertanya. Ya. Silakan, bisa dibacakan. Ini Ustaz, ada pertanyaan dari teman si kedua dia. Kalau habis sholat jamaah, biasanya ada yang membaca Al-Quran sendiri-sendiri itu. Kalau dia bacanya keras dan terdengar ke orang lain, apakah itu masuk kategori mengganggu orang lain? Taib. Ketika ada seseorang yang sedang melaksanakan sholat, maka alangkah baiknya itu suaranya dikecilkan. Ketika saya sedang murojaah di sini, ada yang sholat, saya kecilkan suaranya, bahkan saya nggak pakai speaker. Dikhawatirkan mengganggu. Ketika kita menghukumi sesuatu harus berdasarkan dengan dalil. Selama tidak ada pengharaman dalam dalil tersebut, maka mubah hukumnya. Tapi melihat kondisinya, seseorang terganggu apa tidak. Kalau terganggu, maka lebih baik jangan. Kan bisa kita bacanya tidak terlalu keras. Ya. Alangkah baiknya tidak membaca Al-Quran di samping orang yang sedang melaksanakan sholat, agar dia merasa khusyuk dalam beribadah. Baik. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Cukup. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya bukan rusak ininya.